A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa'lam ayyuhan nas fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul silaturahmi kita kepada teman-teman di beberapa tempat yang mudah-mudahan menjadi sebuah sabab Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan mudahkan rezeki untuk kita insyaallah. Jamaah Allah muliakan, judul ini terkesan judul untuk perempuan ya, tapi yang hadir yang laki perempuan. Di rumah sang bidadari ini lebih mengarah kepada rumah tangga. Dalam rumah tangga ini harus ada sesuatu yang memang sejak awal diniatkan untuk ditanam. Ketika sudah ditanam, kemudian diberikan pupuk. Ketika sudah diberikan pupuk, maka dirawat dan dijaga, sehingga kelak waktu nanti dia akan bersemi. Bunga itu bersemi kebanyakan di musim panas. Makin bagus terik matahari, makin bagus bunga itu keluar. Buah pun sama. Makin panas suhu udara di sebuah tempat, makin ranum dan manis buah-buahan yang dipetik. Selalu ada hikmah di balik takdir yang Allah takdirkan. Selalu ada hikmah. Artinya betul-betul memang orang mengerti bahwa yang namanya Allah ini memberikan yang terbaik untuk hambanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena kalau Allah sudah mengatakan cinta dan mencintai satu kaum, Allah akan uji. Panas ini merupakan ujian. Tapi lihatlah efek panas tersebut. Tampak bunga bersemi di mana-mana. Rasa buah pun mulai sangat nikmat dirasa. Ini semua terkesan ujian yang membawa nikmat. Rumah tangga adalah bahtera yang akan berlayar mengarungi samudra kehidupan. Kita tahu ini Surabaya dekat sama laut ini. Kita lihat kapal lah, bahtera. Tidak mungkin bahtera itu bisa berlayar, berjalan di atas air kalau tidak ada gelombang dan angin. Makin banyak gelombang, makin banyaklah penyebab jalan cepatnya bahtera ini. Kalau diumpamakan badai dan gelombang adalah ujian,
rumah tangga tak mungkin menjadi baik, berjalan sampai tujuan kalau seandainya tak ada ujian. Cuma yang jadi permasalahan ini, bagaimana ujian itu membuat bunga bersemi di rumah sang bidadari. Kenapa mesti pakai bahasa sang bidadari, Ustaz? Iyalah, bahwa memang lelaki itu menikah mesti memfasilitasi. Masa kalah sama burung? Lawang burung kawin saja bikinin sarang buat bininya, kita malah numpang sarang sama dia. Masya Allah. Ini kan bahaya. Orang laki harus punya izzah. Masa kalah sama mayit? Lawang mayit aja punya 2 kali 1. Oh, kita ngontrak aja seumur hidup gitu ya. Waduh, pahit bener saat iya, harus digonggongin. Ya, karena memang sudah menjadi sebuah bagian kesempurnaan. Izzah itu timbul bukan dengan sesuatu yang main-main. Ada nilai yang dikatakan harga diri. Kita nggak usah nyari rezeki, Allah kasih rezeki. Cuma makin banyak peluh yang kita keluarkan ketika mencari rezeki, akan makin berkarakter keturunan kita. Itu yang penting. Islam inginkan kita paham ini, ya, bahwa ujian itu mendatangkan kebaikan tentu dengan sebab. Ketika ulama memberikan nasihat bahwa yang namanya pernikahan itu memiliki manfaat, ada beberapa manfaat yang menjadi penyubur akan tumbuhnya sebuah pohon yang akan bersemi di rumah sang bidadari. Kata ulama, yang pertama, nikah itu kan menimbulkan ketenangan dan ketentraman jiwa, dan itu lambang kemampuan. Bukankah dalam hadis Nabi mengatakan, ya ma'syarus syabab. Syabab ini orang-orang muda, syabab. Jadi siapa aja yang merasa mampu nikah itu menandakan masih muda, biar udah tua gitu ya. Karena bahasa Nabi, ya ma'syarus syabab, hai orang-orang muda yang merasa muda. Ini lambang kemudaan gitulah. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu di antara kalian menikah, menikahlah. Terserah. Ini muda mau diterjemahkan gagah, berani, atau dalam tanda kurung Jones, Jonesa, silakan. Ya, itu kan masa lalu, Tat, ya. Jangan disebut-sebut lagi, Tat, ya. Mungkin pada belum tahu daerah Pondok Mutiara ini Jones itu artinya jomblo ngenes gitu ya. Yang kerjaan yang ngeliatin internet aja kalau tidur tuh. Hidup boros pulsa ya. Orang tua boro-boro ditelepon anak orang ditanya mulu. Udah subuh belum yang? Adikmu itu loh belum bangun itu. Wah, anak orang ditanya. Ini orang-orang kelimbang, orang keder ini semuanya. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya dia mengerti bahwa lambang kemampuan itu berumah tangga. Kenapa? Rumah tangga ini akan menimbulkan ketentraman, ketenangan jiwa. Dan orang kalau sudah jiwanya tenang, hatinya tentram, apapun yang dilakukan maksimal. Orang gak usah jago masak. Saat masak tenang, lebih enak ketimbang yang jago masak tapi gak tenang. Tenang itu penting loh. Menjawab ujian juga sama. Saya kalau bilang sama anak-anak di yayasan, kalian itu mau ujian, coba bisa gak menyikapi dengan tenang. Bukan mau masuk kelas untuk ujian baru belajar. Bukan. Belajar dari dulu. Nanti ketika ujian udah gak usah belajar lagi. Lawang ilmu sudah nempel. Yang penting tenang. Tenang bagaimana, Ustaz? Ya ingat Allah. Doa belajar sama doa mau ujian beda. Kalau doa mau belajar apa? Rabbi zidni ilman warzuqni. Kalau doa mau ujian apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, bukan disalahkan mau ujian baca Rabbi zidni ilman, enggak disalahkan, cuma enggak tepat. Apa Rabbi zidni ilman? Ya Allah, tambahkan ilmu. Minta ditambahkan ilmu kan dengan belajar. Sementara ujian ini minta dikeluarkan. Katakan dengan nama Allah, tak ada kemampuan kecuali milik Allah. Nanti suruh dicek tuh 10 soal, dibaca dulu 1, 2, 10. Sekali lagi baca, tandain yang paling mudah dulu. Nah, yang ketiga, kerjain yang mudah baru yang susah, supaya nggak terjebak tipu daya ujian.
Ya sebenarnya semuanya. Di teman-teman Muslim Bikers juga dari kemarin begitu ya. Artinya kita reading dari mulai Jakarta sekarang sampai di Surabaya, selalu ada mukaddimah. Mukaddimah untuk mengawali sebuah kebaikan. Sahabat-sahabat bikers, kita mau jalan nih. Jangan jadi sombong mentang-mentang di atas kendaraan motor yang kita cintai. Kita pengen jadi ulil albab. Ini ujian yang kita buka. Maka kita minta tolong sama Allah untuk dimudahkan menjalani. Karena Nabi mengatakan as-safar qit'atun minal azab. Safar itu bagian dari azab. Maka kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Rumah tangga juga sama. Sejak nazar, ta'aruf, khitbah, kita melihat jadi suka. Akhirnya kita ta'aruf. Kalau udah ta'aruf kan artinya cari tahu. Tak kenal maka ta'aruf, gitu ya. Iya dong. Tak kenal maka ta'aruf, cari tahu. Kalau nggak kenal, Anda pengen menjalani rumah tangga sama orang yang Anda nggak kenal, ya nggak bisa. Sejak awal Anda mencintai seseorang itu harus punya alasan. Apa sih yang membuat kamu mencintai dia? Ya karena saya kenal dia, saya tahu dia. Terus mau nikah, insya Allah serius, saya yakin dia yang terbaik. Karena Allah, saya mencintai dia. Saya akan coba berusaha jujur apa adanya. Dasar cinta sudah dimiliki. Ini banyak orang ngayal rumah tangganya seperti istana, seperti surga, tapi ketika ditanya arti cinta dengan pasangannya bingung. Kamu cinta sama dia? Kayaknya Zat. Loh dia siapa? Wallahualam. Ini macem-macem ya. Lalu mau bilang cinta sama si wallahualam gitu. Ya nggak bisa. Cinta itu bukan sesuatu yang dipaksa keluarnya. Benih tumbuh dengan 4 sabab. Kau berilmu, kau yakin, kau ikhlas, kau jujur, akan tumbuh buah cinta. Pupuk dengan rasa. Sampai kau tahu nanti ternyata simbol cinta itu ketika kamu bermanfaat untuknya. Karena Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Sekarang manusia yang paling dekat dalam hidupmu siapa? Ya keluargamu. Keluargamu yang paling dekat. Sehingga cintamu kepada mereka itu adalah simbol manfaat kamu untuk mereka. Bukan malah ketika dulu sebelum menikah lihat banyak manfaat dia untuk kamu, ketika sudah menikah lihat kekurangannya kamu pecah cinta kamu di sebuah perceraian. Salah. Ya Allah Ustaz, nggak ada yang tahu sih Ustaz, dia nih. Dia siapa? Ini suamiku, ini istriku. Lo kenapa emang? Aduh Ustaz, betul-betul gak seperti yang dilihat. Ini orang rusak nih. Oh Masya Allah, segitunya. Iya, cuma saya yang tahu siapa dia. Berarti cuma Anda yang layak mencintainya. Karena orang lain gak ada yang tahu. Allah ikat sebuah tali hubungan dua manusia ini dari rahim yang berbeda, bentuk hati yang berbeda, tapi kok bisa menyatu? Kenapa? Karena Allah tahu sekali kalian saling memanfaatkan, saling bermanfaat. Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Maka hakikat cinta yang sejati itu ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Cikal bakal pun tumbuh terjadi pernikahan, maka menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Yang lainnya apa? Mudarat yang tercegah. Dengan menikah, orang itu memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Ghaddul basar. Fa'innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil faraj. Kata Rasul itu. Yang namanya nikah ini mencegah pandangan mata menekan syahwat. Jadi salah satu efeknya, walaupun banyak orang sudah menikah juga nggak bisa menjaga pandangan, banyak. Karena mungkin dari awal sebabnya salah. Ya, anak pengen nikah Ustaz karena yuridul afaf daripada berzina, bagus banget. Tapi kalau cuma itu, berapa banyak orang yang sudah berumah tangga tetap berzina kan? Oh bukan itu. Kalimat itu timbul karena memang dia berilmu ketika menjalaninya. Rumah tangga ini betul-betul seperti bahtera. Bagaimana bahtera bisa berlayar tanpa gelombang? Tidak bisa. Suami tak jadi cerdas kalau nggak diuji sama istrinya.
Istri pun nggak jadi cerdas kalau nggak diuji sama suaminya. Suami harus pandai merangkai kata, karena dia berhadapan dengan wanita yang jawab jujur salah, bohong lebih salah. Ini saya nggak ngebela kaum laki-laki, Bu, ya. Saya nggak nyangka kalau laki-laki sebanyak ini yang hadir, Bu. Jadi agak dirubah sedikit metode dakwahnya ini, ya. Iya, bukan itu. Kitanya yang harus berilmu. Iya, Ustaz, saya sama istri itu serba salah. Saya jujur salah, bohong yang lebih salah. Emang gitu. Mas, aku cantik gak? Cantik. Kok kamu bohong sih? Iya, kamu gak cantik. Kelewatan banget. Nah, harusnya gimana sih gitu? Ya, kadang-kadang jadi fenomena. Laki kan harus cerdas merangkai kata, ya. Mas, aku cantik gak, Mas? Ya gandeng lah tangannya, ajaklah ke cermin yang bagusan dikit. Kamu ingat kalau baca doa ngaca itu apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Itu jawaban untuk kamu. Ya Allah, seperti Engkau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Yang kubutuhkan akhlak dalam dirimu untuk anak-anak kita. Merangkai kata. Mas sudah bisa jalan. Kelepek. Ya itu kan butuh jam terbang, nggak bisa langsung sekali kajian, jago, ya. Karena kan kita pengen ada rasa berseminya bunga dalam diri seorang bidadari. Dan memang harus seperti itu. Ujian sih pasti. Allah Karim ya Rahman ya Rahim. Kadang-kadang suka dibikin gara-gara. Ini suami dari sebelum menikah sudah punya toko jual pakaian wanita. Nikah dengan perempuan dan dia tahu suaminya memang pengusaha, ada toko dagangan pakaian wanita. Cuma karena nikah membuat kedudukan baru buat seorang wanita, sehingga kadang-kadang cari perhatiannya kan dengan bertanya sesuatu yang nggak perlu ditanya. Suami pulang dari pasar, dagang toko, tadi banyak yang belanja, ya. Alhamdulillah, laki perempuan. Kita bilang laki berarti LGBT. Urusannya gempa bumi nih kalau gempa bumi itu karena apa? Legalnya LGBT itu di Indonesia tuh. Hati-hati nih, ya. Ini nggak diperbolehkan kayak begini. Takut sama Allah. Ya, nanti azab itu akan turun dengan sendirinya. Azab akan turun dengan sendirinya. Kita nggak bisa memaksa pemerintah untuk mengharamkan LGBT saat Allah yang turun langsung. Allah turunkan azab langsung. Sejak zaman Nabi Lut Allah Maha Adil. Cara hukumannya apa? Ditebalikin bumi. Bumi bisa berjalan. Bi anna rabbaka awhala. Allah perintahkan bumi berjalan, betul. Tidak cukupkah pelajaran buat kita? Masya Allah. Rumah tangga harus seperti itu. Ya, efek dari menikah itu dia mencegah maksiat. Pandangan tertahan, kemaluan pun tercegah. Bagaimana pandangan bisa tertahan, Ustaz? Karena kamu sudah punya yang layak untuk dipandang. Makanya perempuan diumpamakan seperti bidadari di rumah tangganya. Harusnya dia berdandan. Bagaimana dia bisa berdandan? Si suami ini pemilik sorga memfasilitasi. Pokoknya aku pengen di rumah nyaman. Kamu harus cantik, berdandanlah. Insya Allah, Pak. Tapi nggak dikasih modal untuk dandan, ya nggak bisa. Perlu difasilitasi. Perempuan ini kan banyak kebutuhannya. Kalau orang Jakarta bilang banyak perabotan lenongnya lah, ya. Kita nggak perlu repot kayak perempuan. Fasilitasi cukup, ya. Rumah kau hayalkan seperti istana, seperti surga, ya. Bahkan kau tulis di depan rumah sana, home sweet home. Ya, rumah bak surga. Kan yang namanya surga itu kan jelas dalam Quran. Gaib, mata belum melihat. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala kulli qalbin basar. Mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan itu surga. Tapi karakternya ada. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman. Yang namanya sorga itu tidak terdengar di dalamnya
kecuali kalimat salaman, salam. Tegaknya nuansa keislaman. Tegaknya nuansa keislaman, di mana betul-betul hukum itu berdiri di rumah tangga tersebut. Nah, orang yang berilmu tahu konsekuensi dia berumah tangga, bagaimana memfasilitasi hukum tegak di dalamnya. Jujur, yang namanya rumah tangga itu ketika awal pernikahan tidak ada doa lain yang Nabi ajarkan kecuali yang semodel. Apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma. Antum apal enggak doa kondangan? Ini doa kondangan loh. Ya, apa doa kondangan tadi? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Makan mulu. Itu hadisnya doib juga tuh, masalah makan doa itu ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Sejak awal pernikahan berlangsung, doa yang didoakan oleh sekian banyak tamu yang dikirim. Maka Nabi mengatakan, la ya'kulu ta'amak illa taqiyun. Kalau bisa orang baik yang diundang, supaya ini orang baik ngedoain. Dan doanya apa? Barakallahu lak, lakal barakah ya ahi, berkah milikmu. Wa baraka alik, Allah limpahkan berkah untukmu. Wa jama' bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Tak ada kalimat biar panjang jodoh, biar sakinah, mawaddah, orang mah tidak ada. Bukan berarti nggak boleh berdoa seperti itu, ya. Cuma maksud Nabi mengajarkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khairin, ini lebih mengarah kepada keberkahan. Nabi selalu mengatakan berkah. Sejak pagi dia mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Berkah, berkah, berkah. Karena kalau sudah bicara berkah, kita nggak bicara kuantitas, kita bicara kualitas. Mungkin waktunya nggak banyak, cuma quality time. Suaminya ini berangkat pagi, pulang 2 minggu lagi. Berangkat pagi, pulang setahun. Tapi bukan berarti merusak rumah tangganya, karena kan sudah ma'ruf. Ta'aruf dari awal pernikahan sudah terbuka semuanya. Jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah. Walaupun sifat manusia lakanut, berkeluh kesah. Terus saya pegel, suami saya pulang setahun sekali. Ya udah sabarin ya bro, karena emang dari pertama ibu udah tahu. Ya iya sih, cuma ngejalaninnya berat banget Ustaz. Ya sabar udah, banyak gaji, banyak istighfar. Insya Allah nanti Allah rubah. Minta sama Allah. Iya, alhamdulillah ketemu lagi betul. Alhamdulillah Ustaz, suami sekarang nggak setahun sekali, per 6 bulan balik. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi 6 bulan Ustaz, ya kemarin setahun, kemarin 6 bulan, ya alhamdulillah. Terus ibu sabar, semoga kasih yang terbaik. Betul, gak lama dia bilang, alhamdulillah Ustaz, sekarang sebulan sekali Ustaz. Oh masya Allah, cuma sebulan Ustaz, ya Allah. Kan 30 hari, yang bilang mau 7 siapa ibu? Emang 30. Udah ibu sabar deh, Allah kasih seminggu sekali pulang. Akhirnya Allah kasih tiap hari pulang. Lama-lama gak pergi-pergi. Tuh ibu yang ngomong lagi, ya Allah Ustaz, sampai enak Ustaz di rumahmu. Emang hidup ini gak ada beresnya. Kalau hidup ini maunya manusia rusak urusannya. Ya masya Allah. Jadi kitanya yang kurang bersyukur ini, masya Allah. Kemudian yang ketiga, ya ini justru dengan pernikahan ini memperoleh kekayaan. Kenapa? Karena satu orang memiliki rezeki, 2 orang akan tambah rezekinya. Sudah prinsip ini. Karena yang ngasih rezeki akan berbuat adil. Kalau dulu kamu itu istilahnya mencari sesuap nasi gitu loh. Sekarang sudah sekarung beras. Karena nggak bisa ngomong sesuap nasi, istilah itu mesti dihapus. Kemana bro? Biasa kerja, cari sesuap nasi bro, gitu ya. Ya sekarang udah nggak cukup loh, anaknya bereret, gimana sesuap nasi? Mana bro? Biasa cari sekarung beras, gitu kan lebih enak dengarnya. Makin tambah tanggungannya, mau kemana? Mencari sebongkah berlian.
Karena kebutuhan makin besar. Iya. Dan Allah kasih rezeki bertambah dengan waktu. Kalau dulu terkesan mungkin tidak banyak yang dia miliki, karena sekarang dia sudah memfasilitasi, sudah memiliki banyak hal yang memang membutuhkan. Makanya bahasa Allah kan anfik unfik alik. Betul? Nabi sampaikan hadis ini. Anfik unfik alik. Infakkan, Allah infakkan kamu. Mana naqasat sadaqatu min malin, tidak akan pernah kurang harta karena sedekah, karena nafkah. Udah nggak usah takut miskin. Cuma mungkin kalau pengen berkah, posisinya yang stabil. Kemarin sempat ada yang tanya di Masjid Agung Al-Azhar sama Ustaz, Ustaz saya sudah nikah dan sudah bekerja, bagaimana cara memanage nafkah untuk istri, anak dan orang tua? Saya bilang robah itu kata-kata itu. Pengen berkah, bagaimana memanage nafkah untuk orang tua? Nomor satu. Istri baru anak, itu baru berkah. Ini orang betul ngomong, istri, anak, orang tua, tiga-tiganya dikasih nafkah. Cuma kan ajmilu fit talab, perbagus caranya. Bagaimana caranya? Susunannya dirubah. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun posisi jabatanmu, ibumu, ayahmu, istrimu, baru anak-anakmu. Itu baru berkah. Ini banyak orang laki dulu waktu belum nikah sama orang tuanya deket, udah nikah sekarang ngasih ibunya ngumpet-ngumpet. Aduh, orang laki itu kalau nikah dengan gaya singa, mimpin rumah tangga juga jadi singa jantan yang memimpin rumah tangganya. Jangan nikah seperti singa. Kakak, udah nikah jadi anak kucing. Apa-apa ngomong dulu, mau ngasih orang tua ngomongin. Enggak, udah komitmen. Berapa sebulan mau dikasih, sudah akad pegang itu. Sehingga dilalah tiap bulan kasih istri. Udah. Gak perlu lagi bicara yang lain, karena Anda punya hak untuk kasih orang tua dan lain-lain. Sampai kalau ada keluarga datang ke rumah mau nyambangi atau mau main-main, ya biasalah keluarga datang nengokin. Pulang gak punya ongkos, gak usah minta lagi sama istri. Kalau perlu nyebrang jalan ngutang sama warung, izzah. Karena khawatirnya nanti istri jadi kesel sama saudara kita yang datang bawa jeruk pulang ngutang gitu. Harus tahu tuh orang laki punya teknik dalam seperti itu. Jangan sampai menjatuhkan harkat keluarga kita di hadapan istri. Rumah tangga kita beda dengan keluarga kita yang gak pernah ada bekasnya, ya. Tapi kita kedepankan seperti itu. Masya Allah. Betul-betul dia maksimalkan, dia tahu sekali apa yang dibutuhkan cukupi. Antut imuha idza ta'imta wa antal basuha idza labista. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian untuk pemilik mobil Agia Putih L1862WH, mohon segera memindahkan mobilnya karena mobil Anda menghalangi pintu pagar rumah orang. Mohon segera dipindahkan karena yang punya rumah akan keluar. Demikian pengumuman saya ulangi, L1862WH, mobil Agia warna putih, mohon segera dipindah di tempat yang lebih baik dan aman. Demikian pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taib. Iya. Sehingga betul-betul memang Allah berikan kemuliaan yang banyak dengan manfaat pernikahan tersebut. Allah berikan kekayaan yang lebih. Dalam Quran surat An-Nur ayat 31, setelah menjelaskan tentang bab kerudung, ada ayat yang mengatakan wa ankihul aymana minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nah, ini ayat sudah baku Allah mengatakan wa ankihul ayma, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang. Aiman ini lebih ke jones sama jonesa ini. Wassalihina min ibadikum, dan orang-orang soleh di antara kalian, hamba-hamba yang saleh. Wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, yang tadinya miskin, fakir, dengan menikah yughnihimullah, Allah akan perkaya dia min fadli,
dengan keutamaan Allah. Jadi sebuah syariat sudah. Maka Allah akan mudahkan dia menikah mendatangkan kebaikan. Kemudian yang keempat, yakni pernikahan itu bisa membuat atau melahirkan anak yang saleh. Kalau caranya betul. Ini rangkaian bunga yang bersemi di hati sang bidadari, di rumah sang bidadari ya. Artinya banyak hal yang indah dipandang di sebuah rumah yang ada bidadari di dalamnya. Ya, perempuan mana yang tidak suka diberikan nafkah? Yang tadinya dia belum menikah, belum kerja, sekarang dia sudah nikah, ya dia kerja di dalam rumah tangganya, diberikan nafkah, senanglah. Apalagi nanti kalau diberikan keturunan, lebih senang lagi. Maka di yang keempat dikatakan melahirkan anak yang soleh. Anak yang soleh ini yang Nabi katakan, idza matal insan, idza mata ibnul adam, in qata amalu illa min salas, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Kalau meninggal anak Adam, meninggal manusia, putus semua hubungan kecuali 3 yang tak akan pernah putus: sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Tapi anak yang soleh ini nggak mungkin timbul dapat dia anak yang soleh kecuali punya sebab. Orang tua yang soleh akan dititipkan anak yang soleh. Bukan berarti orang tua yang soleh nggak diuji dengan anak yang nggak soleh, bukan. Nabi Adam diuji sama Habil dan Qabil. Nabi Allah Nuh alaihissalam diuji dengan si Kan'an. Dan banyak kebalikannya. Itu Abu Jahal, malah anaknya Ibnu Abi Jahal itu jadi penghuni surga. Itu Walid bin Mughirah, orang kafir, penghuni neraka. Anaknya siapa? Khalid bin Walid. Kita tahu kan? Bagaimana sahabat Mus'ab bin Umair yang syahid di Uhud, lelaki muda yang berdakwah di Madinah sebelum Nabi hijrah. Dia diuji apa? Punya orang tua kafir, bahkan mamahnya benci Islam. Itu nggak nutup kemungkinan itu yang namanya ujian. Tapi tetap metodenya ya seperti itu. Orang baik nikah dengan yang baik akan menghasilkannya baik. Tawakalnya jelas. Kalau ternyata dia sudah baik, suami istri baik, menikah dengan cara yang baik, anak yang nggak baik, itu namanya ujian. Dan hidup ini ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Kalau semua anak itu baik, ini hadis hilang dengan sendirinya. Hadis yang mengatakan Rabbi habli minas solihin, minta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Tidak ada doa yang lain buat anak yang orang tua minta ke Allah yang dicontohkan sama Nabi kecuali Rabbi habli. Enggak pakai Rabbi habli minas solihin, minat tajirin, minat jamilin, minat tawilin, minat sam. Sudah soleh di buku rata. Bicara fisik, bentuk, karakter, itu mah gimana gen keturunan. Tapi apapun kondisi anak ini, mintalah anak yang soleh. Anak yang soleh, soleh artinya benar. Kapan orang dikatakan benar? Ketika beragama seperti yang Allah perintahkan dan Nabi sabdakan. Maka rumah tangga itu akan dititipin anak yang soleh kalau memang difasilitasi untuk semua kesolehan. Ya salah satunya la yasmauna fiha lagwan wala ta'siman tadi illa kilan salaman. Bisa gak di rumah tangga tersebut tidak keluar kata kecuali yang baik-baik? Yang baik ini yang gimana, Ustaz? Ya tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Toh bukan cuma kata saja. Karena subhanallah keluar karena apa? Takjub. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina. Bisa gak bikin istri ini mengucap subhanallah? Bisa gak istri membuat suasana suami mengatakan subhanallah? Yang kedua, alhamdulillah. Bisa gak si suami bikin istri mengatakan alhamdulillah? Begitu pula sebaliknya, alhamdulillah pun keluar dari mulut suami. Allahu akbar, la ilaha illallah. Bisa, harusnya bisa. Karena itu kata keluar dengan sebab.
dengan sebab. Kalau saya sih Ustaz, selama berumah tangga sama dia Ustaz, ya Allah, 10 tahun Ustaz saya berumah tangga Ustaz bayangin dah. Saya bilang saya udah gak mau bayangin orang, udah pusing banget saya. Udah capek saya naik motor suruh bayangin orang lagi. 10 tahun Ustaz, Masya Allah Ustaz. Dan selama 10 tahun tuh saya istighfar mulu Ustaz. Dia gak pernah bertasbih, bertahmid, bertahlil, istighfar mulu. Aduh saya bilang bagus Bu, ibu kalau gak sama dia gak istighfar, bagus. Karena banyak orang suka lupa tuh, kesel banyak istighfar. Aku istighfar sama dia 10 tahun ini. Masya Allah. Tuh kalau gak sama dia belum tentu istighfar. Dia berpisah, ketemu lagi, dia nikah lagi. Alhamdulillah Ustaz, aku udah nikah lagi. Sama yang ini sih Masya Allah kan. Sudah setahun lebih aku gak pernah istighfar. Something wrong ini kalau ada yang salah ini. Padahal ujian membuat orang mulia. Ima dia bertasbih, bertahmid, bertahlil, ima dia beristighfar. Ya tentu istighfar identik sama kesulitan yang dia miliki. Tapi lihat, dia orang yang berilmu. Dia tahu Allah gak mungkin zalim ketika takdir diberikan kepada dia. Allah akan kasih anak yang saleh. Dan dia minta anak yang saleh. Yang kelima, yakni rumah tangga ini kan memiliki kemuliaan sebagai penyebab tumbuhnya sebuah tanaman yang akan bersemi kembang di dalamnya. Ini bisa menjadi fasilitator untuk kita berkembang biak. Ya, berkembang biak. Anak banyak asal sudah nikah, udah punya rumah, aman. Ini rumah belum, nikah belum, udah punya anak, nggak aman. Yang aman ya punya fasilitas dulu. Ada kandang lah, nggak usah khawatir. Tahu kita miara burung kalau udah punya kandang tenang. Ya. Rumah tangga juga sama. Enggak soalnya harus banyak anak, banyak rezeki. Betul. Cuma sebab akibatnya dibuat. Jangan cuma maksa Allah untuk paham. Ya Allah, kata Nabimu banyak anak, banyak rezeki ya Allah. Iya terus? Usahamu apa? Ada sa'yu, ada keinginan, ada usaha dulu. Ada manjada, wajada. Ada yang sungguh-sungguh pasti dapat. Baru bisa maksimal. Ini enggak, belum punya macam-macam, sudah target anak banyak. Yang disusahin siapa? Orang tua. Yang disusahin siapa? Mertua. Dari kita kecil sampai tua bangka masih ngerepotin mereka. Harusnya berpikir panjang kita, berani untuk mulai membuka diri. Karena orang yang sudah menikah itu harus belajar keluar. Manusia ini kan diamsalkan seperti seekor burung, piik burung. Dan piik burung itu makin hari makin tambah bulunya. Orang tua siap menikahkan anak, berarti siap melihat anak terbang. Ini banyak orang tua ini mau nikahin anak, tapi anak nggak boleh terbang. Jadi awal sebuah keributan. Ngelihat mantu yang belum bisa maksimal, sedang tertatih-tatih belajar bagaimana berumah tangga. Si orang tua ngelihat anaknya kok nggak dilayani, nggak dimaksimalkan, timbulnya cemburu. Apalagi maklum, kita tahu yang namanya anak laki dekat sama mamanya. Makanya kasus ini terjadi. Betapa banyak mantu nggak akur sama mertua. Karena kitanya yang membuat sabab itu terjadi. Kalau kita berilmu, lakukan. Kemampuan, bukti kemampuan. Man istata'a minkumul ba'ah. Baru perbanyak keturunan. Karena Nabi yang mengatakan, tazawwajul wadudul wadud, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Tazawwaj ya akhi, tazawwajul wadudul wadud. Nikahlah dengan perempuan yang wadudul wadud. Yani wadudul wadud di sini penuh cinta dan banyak anak. Yang ulas asih. Kalau kita ngelihat istri kita nih kayaknya sama anak kecil sayang, betah di rumah, kreatif, bikin makanan, bikin ini. Oh Masya Allah, perbanyak anak. Ini Anda punya madrasah buat anak-anak Anda. Tapi kalau istri Anda suka punya anak untuk kedudukan dia miliki, makin kuat di hadapan Anda, tapi nggak bisa masak,
nggak bisa ngurus rumah tangga, nggak ada kelebihannya. Apa yang mau diperbanyak? Anak yang durhaka sama orang tuanya. Karena anak ini kan bakal tumbuh dewasa. Anak yang seperti apa di tangan orang yang nggak bisa mendidik anak? Oh, kalau saya sih subur mampu punya anak, fadhalu. Cuma kira-kira kedepannya seperti apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu ini sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Lawang yang ngaji ibu kok, yang belajar ibu. Anak dititipin sama si mbak. Lah yang ngaji siapa? Kemarin saya sempat disuruh ngajar di beberapa negara tetangga, di Hong Kong, di Taiwan, ya. Itu dalam rangka menasihati para TKW yang berangkat ke sana tidak pakai mahram. Saya jadi melek juga, jadi tahu nih. Saya ceramah di sana, TKI-TKW-nya saya sarankan kalau kira-kira nggak ada mahram sebaiknya kembali. Mereka mengatakan, tapi kami di sini Ustaz dimuliakan. Kami berangkat kemarin ini cuma bawa ijazah SMP, SMA. Tapi setelah kami di sini, majikan kami menyekolahkan kami sampai S1, S2 kuliah. Bahkan ada yang S3. Masya Allah. Bisa seperti itu? Iya. Kenapa? Karena kata majikan kami, mereka nggak mau nitipin anak mereka sama kami kalau pendidikan kami nggak tinggi. Cerdas ya, Masya Allah. Jadi orang-orang tetangga luar kita ini, negara luar nih, itu nggak mau cari pembantu yang bodoh. Kenapa? Karena bakal nitipin anak. Dan kalau anak dititipin sama orang bodoh, ya efeknya bodoh. Ini bicara pembantu, apalagi istri. Yang dibilang madrasah itu ibu, al-ummu madrasatul. Bisa gak kita buat ilmu itu bersemi dalam rumah tangga sang bidadari? Di mana rumah diumpamakan sorga, karena ada wildanun mukhalladun, ada malaikat-malaikat kecil di dalamnya. Penghuninya pun betah dengan rumah tangganya. Kenapa betah? Nyaman lah. Lawang rumah sih nggak bagus, Ustaz. Cuma indah saja, Ustaz. Halamannya nggak gede, kecil tapi elok dipandang. Rumahnya ini nggak besar, cuma seperti luas sekali, Ustaz. Harum terasa masuk ke dalam rumah. Kamar mandi bersih, makan teratur di tempatnya. Oh, yang punya rumah betah. Lah kalau sekarang dia masuk rumah, gede tuh rumah, tapi terasa sempit. Lowong barang muluan, Masya Allah. Itu tatakan cangkir selemari. Belum lagi kendi. Kendi dari yang bapak, bini, anak banyak. Bangku di mana-mana, meja di mana-mana, penghuninya cuma dikit. Rumah lega, oh Masya Allah, Subhanallah. Tapi kok aromanya kok nggak wangi, kamar mandinya jorok, makanan Masya Allah, tukang sayur tiap hari di stop. Kadang-kadang ditulisin depan rumahnya, tukang sayur stop, udah gitu. Saking pengen belanja mulu gitu. Itu pun belanjaan masuk ke kulkas. Masak mah enggak, cuma nuntut uang masak bulanan. Dan belanja lain yang apa, tapi prakteknya GoFood gitu ya. Karena kan sekarang kan masak ini kan nggak perlu minyak dan kompor ya, cukup pulsa, betulnya. Ya buka kulkas, innalillah. Ini semua yang dibeli kemarin pada beku. Itu daun bawang bakar tanpa tanah, ikan pada bawang, cumi salah bantal, sampai full. Ini yang punya rumah ngelihat kayak begini, ya Allah. Bidadari ndak dandan, aroma pun nggak nyaman, anak pating klek-tek kotoran makanan, ya Allah. Lihat, bagaimana mau nyaman? Keluh kesah, timbul dia cari nyaman di luar. Kalau begitu baru curhat. Aku terzolimi sama suamiku, Ustaz. Suamiku ternyata nggak betah di rumah. Mungkin ada penyebabnya kali, Bu. Iya, ada will. Ada wanita idaman laki-laki lain. Jangan-jangan di luar gini-gini. Iya, itu mah namanya asap, Bu. Pasti ada api. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api.
Dulu waktu ibu belum pandai dandan, cuma gadis di pojokan kampung, bapak tiap pekan bawa kembang nyamanin ibu gitu. Datengin. Sekarang ibu sudah cantik, dandan seindah mungkin. Kok dia nggak nengok? Ada sebab. Begitu pula bapak ke ibu juga sama, penyebabnya ada. Ini yang bersemi bunga apa? Bunga mawar, bunga ros, bunga anggrek, atau bunga bangkai? Jangan-jangan bunga bangkai bersemi. Iyalah, lawang ini maksud bersemi di sini ada yang tumbuh. Cuma yang tumbuh itu apa? Kalau yang ditanam baik, yang tumbuh baik. Mayyazra yahsud. Apa yang kau tanam itu yang kau petik. Yang kau tanam apa? Hukumnya sudah bagus. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Sekarang pengen yang baik, teman caranya nggak baik, ya nggak bisa. Nggak bisa. Karakter manusia ini, Masya Allah, seperti binatang, tapi dia berakal. Orang kalau mau menjinakkan binatang ya harus pelan-pelan, nggak bisa gerabak-gerubuk. Semua binatang bisa balik ke tempat yang memang dia merasa nyaman. Coba kita paham apa sih yang membuat dia nyaman. Bapak pegel sama istri nggak betah di rumah, tentu ada penyebabnya. Tanya, kenapa sih mah seneng banget keluar nggak demen di rumah? Pasti ada sebabnya. Begitu pula sebaliknya. Kamu kenapa sih nggak betah di rumah? Udah berumah tangga senengnya di luar. Cari sebabnya. Jangan paksa orang suruh paham kita, tapi paksa diri kita untuk paham orang lain. Itu yang paling penting. Jadi awal sebuah kebaikan. Kemudian bisa menjadi penyebab yang keenam, yakni menjaga keberlangsungan generasi dan kelestarian hidup umat manusia. Begini. Di Quran di surat Hud ayat 61 Allah berfirman, wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru summa tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Naam. Ada dalil yang mengatakan bahwa sesungguhnya kepada kaum Samud dikatakan bahwa diutus orang soleh kepada kaum Samud, Nabi Hud, yang mengatakan sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagi kalian Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian pemakmurnya, mencukupi kalian. Karena itu mohonlah ampunan kepada Allah, kemudian bertobatlah, sesungguhnya Allah rahmat Allah amat dekat dengan kalian. Artinya begini, rumah tangga itu bisa menjadi penyebab datangnya rahmat, dan rahmat itu adalah penyebab kemuliaan orang yang di atasnya. Kayak Islam yang dikatakan rahmatan lil Islam ini rahmatan lil alamin. Kalau betul-betul orang Islam itu paham, turun melalui Nabi Muhammad SAW, diajarkan kepada umat manusia, sampai sahabat mengatakan wa ja'anallahu bihadzal khair, Allah datangkan al khair, kebaikan kepada kami, kemuliaan kepada kami. Kenapa? Adanya Islam. Dengan Islam mereka akan diberikan solusi. Tapi jauh dari Islam, azab bala yang bakal diberi. Maka rumah tangga itu bisa menjadi sebuah bentuk sekolah, di mana si ayah ini bisa mengajar dan mencontohkan, di mana si ibu ini pun sama, bisa mengajar dan mencontohkan. Tegur sapa pun bisa langsung. Anak salah ditegur dengan bahasa yang baik. Kakak berbuat salah, maka ketika ditegur ini jangan depan adik, takutnya adik ini kurang ajar. Tapi ketika adik salah, orang tua mau negur, kakak suruh lihat. Kenapa begitu kok nggak adil? Justru itu adil, karena jangan sampai menjatuhkan harga diri seorang kakak di hadapan adiknya. Begitu pula ketika kita ngomel sama anak-anak adik ini, kakak harus lihat supaya tahu cara ngomel yang baik. Di rumah seperti itu. Kita jaga pandangan anak kita supaya nggak melihat aurat orang tuanya. Di luar nanti anak kita pun malu melihat aurat orang. Tapi kalau di rumah
kita masuk kamar mandi telanjang, keluar telanjang, anak ngelihat, jangan heran kalau anak di luar pun biasa melihat aurat. Ini pendidikan, semuanya pendidikan. Membiasakan bahwa yang namanya pagi itu bangun, karena Nabi katakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Didik. Bapak bangun sebelum subuh, ibu bangun sebelum subuh, laki bini dandan rapi bersih ketika pagi, baru bangunin anak. Anak ngelihat guru-guru mereka sudah bersih dan rapi. Bukan malah kebalikannya, anak malah ngetok rumah bapak, kamar bapak sama ibu. Bu, pak, mau sekolah, ongkos dong. Ongkos apa lagi? Lawang madrasah kok nggak bisa mencontohkan. Lihat, ini rumah tangga bisa menjadi sebuah sebab datangnya kebaikan. Generasi itu berlangsung dengan baik, hidupnya pun bakal baik. Harusnya begitu. Boleh si bapak nanti sekali-kali bawa teman-teman lakinya, siapkan ruang buat orang laki ngobrol. Nanti anak lakinya dipanggil, sayang sini, tolong dong ambilkan ini, kalau sudah bisa disuruh. Belajar berani berhadapan dengan orang. Boleh. Kalau sudah cukup, artinya sudah di atas 7 tahun lah. Sudah layak, dia berani. Si sayang, kenalin sama teman bapak ini. Kamu tolong ambilkan. Iya pak. Biasakan, boleh. Sambil dia lihat, ya Allah, bapak temennya kok ya bagus-bagus ya, baik-baik ya, rapi-rapi penampilannya, nggak ada yang merokok, ngomongnya agama. Itu pendidikan loh. Sehingga ini anak tertanam yang namanya temen, yaitu bapakku ajarkan persahabatan, pertemanan. Lihat temannya itu sedang enak-enak ngobrol, azan berkumandang, mereka ke masjid semua kita diajak. Oh, temannya orang sholat semua. Itu pendidikan. Ini anak akan merasa apa? Merasa dimuliakan dengan itu. Anak perempuan juga sama. Ibu pegel masalahnya anak perempuan nggak mau pakai kerudung. Udah bu, bawa teman-teman ibu yang cantik-cantik, yang pakai kerudung, bawa ke rumah. Nah kalau teman-teman ibu datang, bapak nggak usah masuk-masuk pak. Warawih. Udah urusan perempuan pak. Heran ada aja yang dicari. Anak perempuan yang dipanggil, sini nak sayang, sini. Suruh duduk ngeliat, ya Allah mama temennya kayak bidadari, bagus-bagus banget. Nanti ini anak nggak usah disuruh, mama aku pengen pakai kerudung dong kayak mbak yang tadi, cakep banget. Gitu. Ini enggak, yang dikumpulin, masya Allah. Waduh, yang dandanannya masya Allah, serba palsu. Mama temennya nggak asli mah ya, kenapa? Palsu. Itu masya Allah mah rambutnya mah kayak singoedan. Itu alisnya kayak pedang shogun. Masya Allah. Bulu matanya kayak talang air. Ini orang mana? Orang Lombok, orang mana? Mak kok ya badannya hitam, matanya coklat. Itu namanya soplen. Oh, kulitnya pun sudah dimacem-macemin. Dikasih vitamin, disuntik ini, kasih pemutih, betul? Wah, sampai mukanya putih, tangannya ireng. Sudah palsu semuanya. Anak kan ngelihat. Akhirnya yang dia cari teman yang begitu. Udah gitu kasih majalah artis yang aneh-aneh. Itu pendidikan loh. Rumah tuh kesempatan menanamkan iman dan Islam dalam diri anak-anak kita dengan teknik yang benar. Udah. Itu madrasah kita kok. Lawang kepala sekolahnya suami kok, guru-gurunya istri kok. Masya Allah. Iya, tanamkan kebaikan sehingga anak terbiasa untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang ketujuh, terjalinnya perkenalan dan keakraban antara sesama manusia. Iya, tadi salah satunya itu. Bisa ngelihat anak terdidik, rumah tangga terjalin indah, ibu pegel sama bapak sebagai rakyat, sebagai awak, sebagai penghuni bahtera. Tapi cara menyikapi komplainnya itu dengan ramah dan baik. Kalau mau ngomong sama pemimpin tetap kesel sih sama suami, cuma tetap, Pak, aku mau ngomong bisa berdua. Nggak ribut depan anak.
Anak ngelihat mama serius banget sih, ada masalah pasti sama papa. Tapi cara memecahkan itu dewasa. Ya, nggak jadi apa merusak. Karena banyak nanti anak yang ribut sama apa ketika sudah dewasa, ribut rumah tangganya karena memang dia sering lihat orang tuanya ribut di depan dia. Kalau kira-kira memang Anda belum bisa mencegah keributan dengan pasangan, sebaiknya jangan berumah tangga dulu lah. Khawatirnya generasi berikutnya sama, tukang ribut juga. Ini yang paling nggak boleh. Jangan, justru kesempatan ini terjalin keakraban. Ya, apapun yang terjadi, mungkin kecewa dengan pasangan, tetap ayah yang ayah tahu berangkat pagi, pulang sore, kerja nyari uang. Bulanan ngasih nafkah. Kalau pikirin kesel mak kesel, pegel mak pegel, cuma adalah kewajiban. Kecewalah sama anak yang nakal gini adalah, tapi kewajiban. Saya kerja karena Allah, semua karena Allah. Ya. Yang perempuan juga sama, pegel sih Ustaz. Aduh. Cuma ya tetap disuruh bikin kopi ya bikin dan nggak merubah rasa. Kok kayaknya agak cemplang kopi ya. Suami komplain. Ya istri, oh ya maaf mungkin saya lagi kurang benar bikinnya. Saya ulang. Bukan malah sengaja. Kok gini rasanya? Pikir gak? Ngasih duit gak di bulan? Gitu. Ya dia berusaha untuk mencontohkan agar kita tahu bahwa sesungguhnya kitanya yang mengerti bahwa ini kalau dideketin gemak ini mic-nya. Ya, taib. Ya. Ini memang kalau masalah mic ini sebelum kajian harus ini ya. Iya, jadi memang betul-betul memang terjalin perkenalan keakraban antar sama manusia. Rumah tangga itu punya cikal bakal yang untuk seperti itu. Ada kebaikan, ada kemuliaannya. Lihat, yang kedelapan dia ini dapat membantu berbuat baik kepada orang tua. Maksudnya apa? Dari awal dia menikah, dia punya rumah tangga. Dia tahu sekali bahwa rumah tangga yang dia miliki ini adalah hasil ridho orang tua. Mobil khusus mertua dari pihak perempuan. Jadi mertuanya apa perempuan. Kenapa? Karena ridhollah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Laki-laki itu kan walaupun sudah menikah, orang tua nomor satu dapat ridhonya. Ya jadi dari kecil, dari awal dia berumah tangga, dia sudah mempraktikkan bahwa yang namanya orang tua itu didatengin, dihormatin, dimuliakan. Sampai nanti dia punya anak juga sama. Dia didik seperti itu, dia didik anak-anaknya untuk sesekali di waktu kosong mendatangi orang tuanya. Ya, mendidik mereka untuk bisa berbuat baik. Ada aja yang dibawa. Itu apa sih mah? Ini kue. Kok kue gitu sih? Kuenya lembek banget. Kan kita mau datang ke rumah Simbah, ke rumah nenek. Ya, kalau nenek kita bawain sukro dia azab dong gitu ya. Maksudnya gimana Mbak? Ya harus yang empuk-empuk. Oh, itu pendidikan loh. Ada. Nanti ada masanya ketika kita anak itu dewasa, kita jadi tua, dia juga paham yang akan dia kasih pun itu. Kenapa sih bawain makanan terus ke rumah Simbah, ke rumah si nenek? Ya karena memang dia lagi nafsu makan, lagi sehat, kita kasih makan. Nanti kalau udah sakit percuma nggak dimakan kita bawa. Anak tertanam tuh. Dilalah ini anak dewasa nanti kita ini jadi orang tua. Satu saat kita sakit, kalau anak nggak terdidik ngasih makan orang tua, nunggu orang tua sakit dulu baru bawa makanan. Itu yang banyak loh. Orang tua ada mengeluh, Ustaz, saya orang tua sakit mulu Ustaz. Sabarin Bu udah. Aduh sakit mulu ya Bu, kalau ibu gak sakit anak gak ngumpul. Ketika dia sakit anak ngumpul bawa makanan, ya salah didik. Mama ya Allah mama jangan sakit dong. Ya gak bisa nah udah waktunya sakit. Dokter dari mana rezekinya kalau mama gak sakit kan gitu. Udah mama sakit itu judulnya. Mama mau makan apa? Telat nanyanya. Kemarin lagi sehat, tanyain mama lagi sehat, alhamdulillah. Mau makan apa? Begitu.
Ini karena salah didik, nunggu sakit baru nanya, mau makan apa mah? Oh, nggak boleh. Oh. Tetap dibawain makanan, orang sakit dibawain makanan. Yang untung yang nungguin, betul? Sampai gemuk, kamu gemukan, gua makan terus. Iya, ini semua penyebab. Sehingga kalau dilakukan dengan cara yang betul, maka akan terjadi kebaikan. Pencegah keburukan pun dilakukan. Maka pohon yang ditanam pun akan bersemi di rumah sang bidadari. Maka tertolak sekian banyak keburukan. Kenapa? Karena si suami memperhatikan hak istri. Karena memang Allah perintahkan untuk diperhatikan. Kemudian suami pun tidak mengabaikan anjuran Nabi untuk mengajarkan kepada istrinya bahwa Nabi perintahkan syariat untuk diikuti. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Dia fasilitasi rumah dengan perpustakaan. Dilala istrinya suka membaca. Fasilitasi dengan televisi Islam supaya sering melihat dan mendengar. Ya, dikasih yang halal. Cara-cara Rasul lah. Hak-haknya pun dimaksimalkan. Maka dia akan merasa nyaman sekali. Tidak terjadi kelalaian, tidak terjadi keteledoran. Rasa bak bunga yang bersemi ini timbul dengan sendirinya. Dia tahu kalau komitmen memang harus ngasih nafkah, udah apapun caranya yang dia maksimalkan nafkah yang pertama kali, tanpa harus meremehkan caranya. Karena ajmilu fit talab, perbagus cara meminta tadi, saya sudah sampaikan. Anda kasih nafkah ke istri, ke anak, ke orang tua bagus, tapi lebih bagus lagi orang tua, istri, anak. Kalau mau bicara berkah, gitu. Iya, ajmilu fit talab. Dan mempertontonkan tentang kondisi suami yang apa adanya, bukan malah menjadi penyebab keburukan suami. Karena jujur loh, ini perempuan ini kelihatannya lemah, tapi powerful untuk suaminya. Ya, powerful untuk suaminya. Kelihatannya dia lemah, padahal dia menjadi penyebab sebuah kekuatan. Ini suami yang tidak bisa apa-apa, sekarang pinter apa-apa. Kenapa? Karena tuntutan. Karena tuntutan. Dulu dia nggak bisa apa-apa, cuma karena banyak tuntutan jadi cerdas. Akhirnya dia bisa apa-apa. Tapi kalau memang dia tidak didik istri dengan cara yang benar, dia menjadi penyebab bumerang kematian. Akhirnya malah banyak suami yang baik jadi nggak baik karena tuntutan di luar batas kemampuan. Biasanya sih awal sebuah kehancuran itu karena tuntutan di luar batas kemampuan. Ya, tinggal di sebuah komplek, suaminya manajer, yang lain isi komplek itu pegawai manajernya. Cuma karena antar perempuan bergaul, didikan kurang bagus, akhirnya komplain, bebisik tiap mau tidur. Pak, ini tetangga kita nih di kompleks ini kan rata-rata anak buah bapak. Iya, tapi kok pada indah-indah banget Pak. Rumahnya bagus, istrinya pada dandan. Bapak yang manajer boro-boro bisa kayak begitu. Ya Bu, kalau jujur gaji seorang manajer itu gak bisa kayak begitu. Cuma kan aku juga pengen kayak mereka, gak peduli apa kondisi suaminya, tapi dandan. Itu di leher kalung sampai kayak tambang, di tangan gelang kayak pelek beca, sampai tebel. Masya Allah. Saya boro-boro pakai apa-apa Pak, tolong dah cariin gimana kayak caranya. Ini suami kan sering digerendengin gitu kan, lama-lama akhirnya korupsi. Mungkin prosesnya juga mengesalkan. Yang tadinya pulang jam 5 sudah sampai rumah, karena lembur pulangnya malam terus. Terjadi cikal bakal keributan, akhirnya sering terjadi perseteruan. Itu yang terjadi hingga tak bersemi lagi kebaikan di dalam rumah tangga. Butuh ilmu dalam hal ini. Ada sekian banyak kemuliaan yang Islam tawarkan.
Masya Allah ya. Makanya kalau caranya betul, semuanya benar, ini kayak orang yang menanam sebuah pohon. Tanah disuburin, tanah dimaksimalkan, diolah, benih pun ditanam, tumbuhan pun grow up. Kalau sudah tumbuh akan bersemi dengan sendirinya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita sadar bahwa rumah tangga kita itu bisa seperti itu dengan cara yang dijabarkan tadi, insyaallah ya. Wallahu musta'an. Kita berdialog untuk mengembangkan bahasan. Silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Udah. Bunga bersemi di rumah tangga sang bidadari adalah untuk rumah tangga yang lengkap. Bagaimana dengan para orang tua yang memilih untuk single parent, dan bagaimana pula yang rumah tangga masih belum dikaruniai momongan? Ya sebenarnya istilah bunga bersemi di rumah sang bidadari ini nggak harus sempurna. Karena istilah bersemi ini kan tumbuh apa yang ditumbuhkan. Kalau kebaikan yang ditanam, yang tumbuh yang baik. Jujur itu Imam Syafi'i, ibunya itu single parent loh. Ya, ibunya single parent. Anas bin Malik, Rumaisah binti Milhan, itu single parent. Nabi Muhammad juga kan ayahnya meninggal duluan baru ibunya, betul. Prosesnya banyak yang single parent. Tapi bukan berarti nggak bersemi itu bunga. Bisa. Karena kan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau yang belum diberikan momongan bagaimana, Ustaz? Yang belum diberikan momongan, jangan khawatir. Ada cara lain dalam beribadah sama Allah. Orang suka picik pandangan, kalau rumah tangga belum ada momongan kayaknya belum maksimal. Nabi nikah cuma 2 istrinya yang punya anak, yang lainnya tidak. Siapa yang punya anak? Khadijah. Siapa yang punya anak? Maryam Kimti. Awal dan akhir, tengahnya nggak ada yang punya anak. Tapi semua bahagia. Contohnya Aisyah gadis cantik, cerdas, pinter, nggak punya anak, dipanggilnya Ummu Abdillah. Kenapa dipanggil Ummu Abdillah? Karena Abdullah bin Zubair, anaknya Asma, kakak dia, ternyata keponakan itu momongan, keponakan itu anak. Ya, keponakan adalah momongan, keponakan adalah anak. Jadi nggak usah khawatir. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri apabila istri tidak atau kurang bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh suaminya? Apabila istri tidak bersyukur, maksudnya apa nih? Ya dosa. Hukumnya ya haram. Justru akumulasi nilai yang dia miliki itu dengan syukur. Makanya memang nih ikhwan, akhwat, Jones dan Jonesha, kunci kalian itu di ta'aruf. Kalau ta'aruf itu bukan cuma lihat-lihatan, mesem dari jauh gitu, bukan, ngobrol itu ta'aruf. Kamu mau gak nikah sama aku? Ya insya Allah. Emang kalimat mau itu ditawarkan untuk apa? Ya untuk bisa mengarungi bahtera bersama aku. Kamu sudah punya bahtera emang? Belum, masih ngontrak gitu. Tapi insya Allah setelah menikah nih, aku usahakan bisa gini. Ada obrolan. Cuma kira-kira siap gak kamu ikut aku ditugaskan di daerah, di pelosok, di ini. Ada omongan. Kamu pinter masak gak? Kenapa emang? Tamu aku tuh banyak loh. Aku bakal banyak didatengin orang di rumah. Kira-kira pinter masak gak? Ngomongin. Waduh, masak sih belum. Mau belajar gak kira-kira? Kalau mau belajar kita bisa nikah insya Allah. Kenapa? Karena kamu bakal repot dengan yang namanya masak. Tapi aku fasilitasi nanti insya Allah. Ada bayangan. Kamu kira-kira betah gak duduk di toko? Kenapa? Karena aku ini kan punya toko banyak. Aku pengen nikah dengan perempuan yang bisa bantu jaga toko. Kira-kira gimana?
Jangan cari yang nggak sesuai. Jadi ujian nanti. Lawang punya toko, pengen nikah sama perempuan senang di toko, malah dapetnya yang senang muter. Ya sudah, rusak. Tahu tamu banyak, cari yang demen dandan nggak demen masak. Shadaqallahul azim. Selesai. Jangan. Ilmu laki-laki menikah tuh bawa agenda. Diperjelas semuanya. Perempuan juga sama. Aku sebelum menikah ini kerja, Mas. Aku tuh kreditin rumah buat orang tua. Kalau aku sudah nikah nanti sama kamu, aku nggak boleh kerja. Ya jangan, aku jamin. Cuma ini yang nerusin kreditan siapa? Gitu. Boleh diomongin. Jangan gara-gara menikah orang tua kelibet riba, utang kreditan KPR BTN. Banyak loh kasus kayak gitu loh. Ada keterbukaan. Aku beliin bapak motor masih kredit 6 bulan. Kalau kita nikah sekarang, kira-kira bisa di backup gak tuh? Ngomong. Jangan gak ngomong. Karena itu cikal bakal keributan. Setelah menikah orang tua nuntut, lo kamu yang ambil, papa yang suruh bayar. Ya Allah, udah nikah pak, gak boleh kerja. Mau minta sama suami mantu gengsi, mau minta tolong jadi gak enak. Muskilah, kuncinya ditaruh. Kamu tahu aku punya anak, kamu tahu aku nggak punya anak. Ada obrolan. Konsekuensi nikah sama aku, ya kamu bakal punya anak. Aku ini subur banget. Nah, jangan kesel. Ya Allah, jadi lagi. Bukan gitu ya. Alhamdulillah. Ya harus tahu konsekuensinya. Itu ta'aruf kuncinya. Ya, Masya Allah. Taib. Nah. Assalamualaikum, saya sudah menikah selama 9 tahun. Anak saya sudah 4. Tapi sampai sekarang saya masih merasa asing terhadap suami saya. Bahkan maaf, dalam kebutuhan batin saya jarang melayani suami saya. Bisa sampai bulanan-bulanan. Saya tidak melayani suami saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Bertobatlah. Bertobatlah. Kenapa? Karena salah satu kewajiban seorang istri itu menjadi penyebab suami gak berzina, gak bermaksiat. Ya melayani. Ini bisa kayak begini, kok bisa kayak begini? Karena mukadimahnya sudah salah. Kita nih orang Indonesia nih paling gampang hidup di bawah penderitaan, di underpress. Walaupun menderita ya wis lah, jalani aja gitu lah. Itu paling nggak boleh zolim itu. Suami istri itu ada keterbukaan dalam semua hal. Ngomong. Jangan nanti malah jadi sumber gibah. Udah begini curhat sama sembarangan orang, nanti kan bahaya. Akhirnya maksiat. Kenapa seberapa susahnya tanya baik-baik, kayak rakyat ngomong sama pemimpin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya bisa bicara sama Bapak. Istri ngomong. Tumben pakai salam. Ngomong-ngomong agama soal ini. Gimana ya ngomongnya? Tapi jujur aku nih nggak kenal kamu sampai sekarang. Ada keterbukaan. Karena kalau tidak ini akan masuk setan di antara mereka nanti. Akhirnya terjadilah perselingkuhan, terjadilah kezoliman. Masya Allah. Sementara kita nih orang-orang aneh yang kalau hukum itu dipilih-pilih. Ya, tahu riba, tapi kalau masuk bab riba minta dilengkap, gitu loh. Tahu bab poligami, ya cuman minta jangan dibahas, gitu ya. Kayak begini di kita nih biasa nih. Hukum dipilah-pilah. Padahal tidak ada satu hukum pun kecuali baik buat orang yang mau melakukannya. Cuma karena dia nggak paham, itu yang terjadi. Masya Allah, muskilah kan. Maka sejak awal suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka. Kesian, berarti selama ini suami menzolimi kamu karena banyak hal yang membuat kamu asing sama dia. Saran saya sih terbukalah. Mumpung Anda sudah bebas mau ngapain aja dalam pernikahan. Bagaimana konsep berpoligami yang sesuai dengan tuntunan agama? Ini japri aja nih. Saya ini pengen ngomong di kalangan ibu-ibu, bapak-bapak hadir jadi nanya kayak begini nih Bu ya. Poligami itu dalam Islam solusi bukan tujuan. Solusi. Kalau ndak ada poligami, yang ada prostitusi. Tapi ingat, ini solusi bukan tujuan. Karena pernikahan yang kedua dan yang ketiga harus lebih baik daripada yang pertama atau sama paling tidak. Apalagi orang laki, al-walad lil hal. Anakmu tergantung iparmu. Maksudnya apa?
sembarangan suka sama perempuan, iparmu siapa? Karena kalau nanti dia hamil, kamu meninggal, anakmu di tangan siapa? Mikir. Jangan cuma tergoda paras cantik, ini orang bule, orang asing, terus iparmu siapa? Banyak kasus kayak begitu. Tuh yang punya ojek online, salah satu nama ojek online, saya nggak sebut itu. Itu darah Arab Yaman itu. Papanya nikah sama mu'alaf, papanya meninggal, mu'alafnya kembali ke agamanya. Anaknya semua kafir, padahal orang Arab. Masya Allah. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi kalau nggak terjadi poligami juga muskilah. Nabi mengatakan akhir zaman 1:50. Satu laki 50 perempuan. Kalau satu laki satu perempuan 49 sama siapa? Kata yang perempuan, terserah sama siapa. Oke lah, kita terima, terserah sama siapa. Ini anak perjaka kita makin besar. Sekarang kalau yang nggak baik lebih banyak ketimbang yang baik, mungkin nggak anak kita akan bermaksiat? Oh mungkin sekali. Cuma tetap jangan sampai poligami merusak yang ada. Ini buruk sangkanya kita begitu. Kalau poligami itu buruk, Nabi nggak akan pernah mencontohkan, sahabat nggak akan pernah mencontohkan, ulama nggak mencontohkan. Cuma kita yang nggak siap menerima syariat itu saja. Tapi bukan berarti dipaksakan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Asal bukan untuk merusak. Anda mau poligami silakan, tapi nikah sama orang baik, yang agamanya baik. Kenapa? Anak-anak Anda ini bakal punya ibu tiri yang baik, penghafal Quran, penghafal hadis, darah ulama. Silakan. Ini enggak, darahnya bukan darah ulama, darah tista. Gimana sih? Kan muskilah nantinya. Akhirnya kerusakan yang ditimbulkan. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah, ya. Jadi saya nggak menganjurkan, cuma saya menyampaikan syariat itu tidak ada yang buruk. Ya, sudah Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama telah sempurna. Pada hari ini kusempurnakan agama. Agama yang mana? Yang dibawa Nabi. Cuma kan kalau ke Indonesia kan Islam jadi tambah pakai Nusantara, betul. Sehingga ini harus izin istri lah, inilah, itulah, inilah. Akhirnya prostitusi, LGBT, lihat, akhirnya gempa bumi. Terserah dia mau maksiat asal jangan nikah lagi. Iya wis, wajar jadi gempa. Mau maksiat di mana-mana. Ini yang terjadi dan ini yang terjadi gitu loh. Istri nggak ngomong kalau dia nggak puas, terzolimi, ngomong. Akhirnya diam-diam selingkuh, bermaksiat di luar. Emang nggak ada balasan. Orang berzina 40 rumah kiri kanan depan belakang kena efeknya. Ini sekarang berapa banyak orang yang bermaksiat di komplek ini, di apartemen ini, coba. Lebih tambah lagi apa? LGBT. Bahkan sampai yang katanya ngerti agama untuk mengatakan haram tuh susah banget. Bahkan sampai ada pejuang-pejuang komunis dan pemahaman-pemahaman yang melenceng untuk melegalkan pemahaman LGBT ini. Ini bumi punya Allah. Yang punya bakal marah. Karena hukum LGBT, laki demen laki, perempuan demen perempuan, demi Allah, apa hukumannya? 3. Yang pertama rajam. Yang kedua pancung. Yang ketiga cari bangunan paling tinggi, banting dari atas. Qatilil fa'il wal maf'ul, kata Rasul. Bunuh si pelaku dan yang dilakukan. Gak main-main loh. Gak cukup kejadian yang kita lihat depan mata kita sekarang. Pak Presiden ambil sikap, buru-buru Anda. Ulama jangan membisu, Allah sudah murka sama negeri kita, ya. Ayo jaga sikap. Di komplek ini ada LGBT, udah nasihatin. Di kampung kita nasihatin. Kenapa? Ini untuk mencegah keburukan. Apalagi rumah tangga. Ini kan amsal. Rumah tangga itu kan rumah tangga yang kecil. Nanti ada rukun warga, ada lurah, camat, kabupaten, kota madya, ada nanti kota secara umum, negara, iya, bersemi apa di dalamnya. Kalau kemaksiatan yang dianggap lumrah, bahkan nggak tanggung-tanggung, baru digeser, digempa bumi, ditebalikin itu bangunan semua. Allahu Akbar. Di Jakarta ditemukan pesta seks sejenis, Masya Allah. Ya, masa harus rakyat yang bergerak? Kan nggak boleh. Pemerintah yang ambil sikap secepatnya.
Ya, yuk kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah jaga negeri kita dari hal-hal yang seperti ini. Ini tujuan kami keliling muter nih 1000 km lebih ya. Jujur ingin menyatukan persepsi untuk mentauhidkan Allah di Indonesia ini. Untuk mengingatkan bahwa kalian jangan sampai sering buka sosmed. Sosial media itu perusak. Yang di-up itu yang aneh-aneh, ustadz yang aneh-aneh, yang ngajak yang aneh-aneh, followersnya banyak. Yang tegas malah nggak dipandang dan lain-lain. Nah, ternyata ketika kami sudah keliling begini, kondisi masyarakat Indonesia ini begini nih, bagus. Cuma sosial media berusaha untuk merusak itu semua. Di Aceh, di Medan, Pekanbaru, Riau, Jambi, Bukit Tinggi, Palembang, Padang, Masya Allah, Lampung, sampai Pulau Jawa nih, sampai Bali besok nih ya. Nanti di Sulawesi di mana? Wallahi saya bertemu dengan ribuan anak muda ini, semua mentauhidkan Allah. Makanya saya berani berkata 65% anak muda di Indonesia sudah nyunah. Bohong itu sosmed, wallahi tidak seperti itu. Nah, makanya nih mungkin kita harus saling menziarahi, saling bersilaturahmi untuk kebuka mata kita. Iya, negeri ini butuh generasi robbani. Ini kalau enggak nih yang tua makin aneh-aneh. Apalagi si aki-aki ini satu pakai nama Nusantara lagi belakangnya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, kita doakan semoga diberikan hidayah insya Allah ya. Karena mau berapa tahun lagi umurnya emang. Ya, yang orang-orang tua yang sudah dibilangin di atas ini ya udahlah kita sabarin lah. Paling berapa tahun lagi sih? Yang muda-muda siap menggantikan jadi yang terbaik. Udah hilangkan khilaf permusuhan di antara kita. Sekarang orientasi kita berpikir bagaimana negeri ini jadi mulia dengan generasi yang mulia. Berpikir memberi bukan mengambil. Masya Allah. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Anda pernah mengikuti perintah suami yang melarang Anda silaturahmi ke orang tua. Sampai akhirnya ayah Anda meninggal. Larangan suami tersebut dalam kondisi suami tidak sependapat dengan orang tua Anda. Apakah sikap Anda tersebut benar, Ustaz? Tidak benar. Cerita tentang orang tua istri yang tidak boleh mendatangi orang tuanya itu dhaif dari zaman Rasul itu. Tidak. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah, sekalipun suami kepada istri. Kalau suami melarang istrinya berjumpa dengan orang tuanya, haram, nggak boleh patuh. Jadi tegas dalam hal ini. Makanya sejak awal menikah lihat agamanya. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Lah kalau yang ngangkat orang yang kurang lebih, yang diangkat dia mirip. Suruh sabar ya nasib. Masya Allah. Kebayang nggak nanti tuh kalau dia punya anak perempuan nikah dilarang ketemu sama dia, coba. Itu yang terjadi. Ya Masya Allah. Kalau saya nggak ada istilah kayak begitu, nggak usah izin kalau sama orang tua, temuin sana. Kenapa kamu nggak ngelarang saya? Karena saya nggak mau dilarang sama mantu untuk anak gadis saya berjumpa dengan saya. Orang laki itu kalau belum punya anak perempuan belum berasa jadi ayahnya. Kalau sudah punya anak perempuan baru berasa kita. Umurnya pendek nih anak dibawa orang, betul. Tapi yang paling paham kita ya anak perempuan. Sedihlah ketika anak yang kita sayang, yang paham kita. Aduh, anak laki itu harapan suami. Suami mana yang nggak senang punya anak laki? Tapi kenyataannya kalau seorang ayah lagi butuh sesuatu, anak lakinya nggak tapi open. Oh, kalau anak perempuan kita capek duduk aja, Buya sakit, mau minum, aku lapin ya keringetnya ya. Masya Allah. Anak laki kita pakai koyo 3 masih nggak paham. Udah deh Buya jangan action lah, mati. Ini anak perempuan paham kita diambil orang, kita kangen nggak boleh ketemu. Kan kalau perempuan sudah nikah kan gimana suaminya? Ya paling tiap lebaran doang nengokinnya. Syukur sebulan sekali kalau arisan. Kalau ya, tapi kan seringnya kan setahun sekali. Ya Allah, perasaan punya anak, perasaan gitu loh ya itu. Makanya coba kita seorang suami juga harus tahu, pengen gak punya istri yang berbakti sama orang tua, kasih waktu dia berjumpa. Tapi ingatkan ada kewajiban yang utama gitu ya. Bicara nanti kita bermusuhan, nggak cocok sama mertua, itu sih sudah konsekuensi dari perbedaan kita. Tapi bukan berarti memutus silaturahmi antara anak dengan orang tuanya. Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau suami gajinya kurang untuk istri?
Apa suami dosa? Ya enggak lah. Sehingga membuat istri bekerja all-shop dan menyita waktu mengurus anak. Ya jadi tanggung jawab buat kita sebenarnya untuk semangat. Kalau kita kurang berarti harus ada kerjaan sampingan. Zubair bin Awwam itu nikah sama Asma orang kaya. Zubair ngasih nafkah tapi nggak cukup. Keluarlah hukum syariat, istri boleh kasih zakat ke suami yang miskin. Tapi bukan belaga miskin, ya. Ya udah pakai zakat kamu dulu deh ke aku, buat anak-anak, bukan gitu ya. Ada izzah harga diri. Ya nggak apa-apa, tetap ngasih nafkah walaupun sedikit kasih, jangan sampai enggak. Insya Allah kalau sedikit disyukurin berkah. Makanya Zubair yang kelihatan miskin nikah sama Asma yang kaya itu tetap anak-anaknya kaya. Salah satunya siapa? Urwah bin Zubair. Anaknya Zubair bin Awam itu kaya. Padahal Zubairnya miskin. Saking kayanya tahu apa? Dia punya rumah terbuat dari batu akik. Rumahnya batu akik. Kita pakai satu sombongnya sakomplek. Rumahnya akik ini. Jadi nggak usah ngomong kaya apa enggak, udah. Ya, jangan suka jadi kayak orang bingung. Lihat orang pakai mobil mewah, masya Allah. Ini bensinnya bensin diomongin. Dia udah nggak mikir, emang punya pom bensin dia mah udah. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ana mau tanya, Ustaz. Ana masih muda, Ana juga muda sama. Tapi Ana ingin nikah muda, Ustaz. Ya nikah, atau mudanya berapa tahun umurnya? Jangan-jangan kayak yang di itu lagi berita, anak lulus SD lagi nikah sama perempuan, jangan. Tapi qadarullah ayah Ana sakit, Ustaz. Kedua matanya diambil sama Allah. Jadi Ana harus merawat. Sementara itu jika Ana menikah, Ana takut melalaikan suami Ana karena ibu Ana sudah tua, Ustaz. Jadi apa yang harus Ana harus menunda nikah? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu kondisi seperti apa sebenarnya, tapi yang pasti sekarang jalani aja dulu. Insya Allah Allah berikan kamu seorang suami yang baik. Syukur-syukur dia seorang dokter, orang yang dicukupi hartanya, menjamin kamu dan mengobati orang tua kamu, insya Allah ya. Karena baktimu sama orang tua itu penyebab Allah berikan suami yang terbaik buat kamu, insya Allah ya. Allah. Tapi kalau ada orang baik melamar kamu, jangan ditolak, jelasin aja kondisinya. Ya saya nggak akan nolak kamu karena saya takut jadi fitnah. Cuma saya punya orang tua yang seperti ini. Kira-kira setelah menikah bisakah tetap saya untuk menjaga mereka? Omongin baik-baik. Suami yang baik akan mengiyakan, insya Allah. Bismillah. Anak istri kedua selama 17 tahun menikah. Istri pertama dan keluarganya tak ada yang mengetahui pembagian waktu tidak adil. Bagaimana dengan keadaan kondisi seperti ini? Lagi mau udah gini baru ngeluh ya. Kemarin gak ngeluh-ngeluh. Ya suaminya harus adil ya. Adil di sini kan bukan sesuai yang diinginkan, tapi memang sesuai yang dibutuhkan gitu loh. Ya istri pertama anaknya 4, istri kedua anaknya 1. Tentu nilainya beda. Yang satu dikasih 10 juta, yang satu dikasih cuma 2 juta. Jangan ngiri, emang kebutuhannya segitu, betul. Begitu pula berbagi waktunya sama. Sementara anak 4 ini masih butuh si suami, maka sering tinggal di sana. Yang ini belum terlalu butuh benar. Ya harus diadakan obrolan. Ada obrolan di antara kalian. Ya konsekuensi menikah ya seperti itu. Jangan mencari salah. Ya kalau memang ada salah ya sabar. Rumah tangga ini nggak bisa maju berjalan kalau nggak saling memaklumi. Makanya kalau memang belum sanggup ya jangan ngayal poligami. Yang ada aja urus. Ngapain ngayal sesuatu yang kita nggak sanggup? Akhirnya apa? Kita gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi kaki kita nggak nempel di bumi. Nggak jelas status kita dong. Kalau manusia pasti nempel di bumi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Bagaimana menjaga pandangan anak, Ustaz? Ya gak tahu, mata-mata situ saya bilang. Apa jadi saya bingung? Bagaimana menjaga pandangan anak? Ya anak nggak tahu. Antum datang ke kajian pakai kacamata las nabrak, betul nggak? Serba salah juga ini.
Situ yang punya mata, ya Allah. Sedangkan Ana bekerja di lingkungan yang pekerjaannya banyak melihat wanita yang tidak menutup aurat. Mau tidak mau Ana harus berinteraksi dengan mereka. Ya udah, harus gimana? Pindah. Ya. Atau godul basur, banyak istighfar, banyak berpaling. Ya susah ya. Lawang semuanya perempuan buka aurat, Anda memerem. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Godul basar itu ya mencegah pandangan mata, hati nggak mengikuti pandangan gitu ya. Ya yang paling baik ya menghindar. Menghindar gimana Ustaz? Ente yang tahu, karena nggak paham. Ustaz, bagaimana cara kita menghadapi suami yang sikapnya saat menikah berubah tidak seperti saat ta'aruf? Misal subuhnya sering telat, ngajinya jarang, padahal saat ta'aruf semua terlihat baik. Itu berarti jebakan laba-laba namanya. Jadi kena ketipu berarti. Makanya sebelum mengambil keputusan mencari tahu dulu ya. Lihat temannya siapa. Saya pernah bilang begini. Saya pernah bilang kepada perempuan yang mau menikah, kalau perlu tanya sama calon suaminya, kamu punya teman ulama gak? Ada gak ulama yang kamu kenal? Atau ada gak ustadz yang kamu akrab dengannya? Apa urusannya sama ulama sama ustadz? Kita kan bakal nikah, bakal banyak masalah. Kalau masalah itu kan diselesaikan dengan ahli ilmi. Itu yang saya inginkan. Sudah punya teman ulama belum? Teman ustadz belum? Kalau dia bilang belum, ya sudah cari dulu temannya, nanti baru menikah. Kalau memang dia ternyata memang sudah punya, ya alhamdulillah, mudah-mudahan jadi baiknya. Nah ini banyak diantara kalian nih menikah sementara calonnya ini nggak jelas status keagamaannya. Akhirnya kerusakan yang dijanjikan. Kelihatannya ya baru kenal, dia jaim lah ya. Tinggal istighfar, subhanallah mulu gitu ya. Udah nikah kelihatan aslinya nanti. Bagaimana menyikapi suami yang perhitungan, sedangkan istri senang bersedekah dan berinfak? Lagi maunya memang begitu. Kalau memang istri senang bersedekah, senang berinfak, dari pertama ngomong, kamu mau gak nikah sama aku? Mau dong, masa gak mau? Nikah kan bagus, halalan thayyiban. Cuma kamu yang perlu tahu, aku nih hobi berinfak dan bersedekah. Kira-kira nanti kalau aku sudah menikah, aku gak kerja, tapi aku pengen tetap berinfak bersedekah. Kira-kira gimana? Ya insya Allah. Nah, fasilitasi. Walaupun sedekah infak itu gak harus dengan uang. Anti melayani suami karena Allah, itu sedekah. Fi buti ahadikum sadaqah. Anti bertasbih, bertahmid, bertahlil, itu sedekah. Tapi kalau sedekah ini maksud uang yang diberi, tanya sama suami, bisa gak nanti uang belanjanya kembaliannya aku gak balikin, karena aku pengen bersedekah, pengen berbuat baik, pengen. Ngomong dari pertama. Kalau memang dikatakan ya sudah gak apa-apa, bismillah. Ya, ini di ta'aruf tuh semua solusinya. Ya semoga Allah muliakan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini ya. Nanti kita akan ada kajian lagi asar ya malam. Bisa nanti insyaallah ya. Ya mudah-mudahan manfaat ya yang disampaikan buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Yuk saling mendoakan. Doakan saudara-saudara kita di Lombok, di Palu dan beberapa daerah lain yang sedang terkena bencana alam. Galang dana bantu mereka. Tapi yang terpenting koreksi diri kita. Jangan-jangan ini azab datang karena cintanya Allah kepada kita, dan azab ini datang karena kebencian Allah kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi jangan bosan saling mendoakan. Doakan negeri kita, doakan bangsa kita Indonesia, doakan pemimpin-pemimpin kita. Semoga diberikan istiqomah di atas kemuliaan sunnah insyaallah ya. Untuk kajian ini live terus bisa diikuti di Al-Azizi Channel. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.